Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelas A 2023, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Video ini dibuat untuk memenuhi final project mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu, Ibu Nur Husnul Khatimah, SPD MPD. Pertama, mari kita bahas tahap pertumbuhan individu berdasarkan usia. Pertumbuhan manusia dibagi berdasarkan usia, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, hingga lansia. Pertama, masa bayi, usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, pertumbuhan fisik sangat cepat, dan bayi mulai belajar berjalan, bicara, dan mengenali orang di sekitarnya. Kedua, masa kanak-kanak awal, usia 2-6 tahun. Anak mulai aktif bergerak, belajar bahasa, dan bermain. Kemandirian dan sosialisasi juga mulai berkembang pada masa ini. Ketiga, masa kanak-kanak tengah, usia 6-12 tahun. Ini adalah masa sekolah dasar, di mana anak mulai berpikir logis, belajar membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian yang keempat yaitu masa remaja, usia 12-18 tahun. Masa ini ditandai dengan perubahan fisik yang cepat dan remaja mulai mencari identitas diri dan belajar mengelola emosi. Kemudian yang kelima, masa dewasa awal, usia 18-40 tahun. Individu mulai mandiri secara penuh, membangun relasi karir, dan menjalin relasi yang serius. Yang keenam, masa dewasa tengah, usia 40-60 tahun. Di tahap ini, seseorang biasanya sudah stabil dalam pekerjaan dan kehidupan keluarga, dan ini juga masa refleksi terhadap pencapaian hidupnya. Kemudian yang terakhir yaitu masa lansia, usia 60 tahun ke atas. Meski fisik mulai menurun, tapi banyak lansia memiliki pengalaman dan kebijaksanaan yang luar biasa. Pembahasan selanjutnya yaitu tugas perkembangan individu berdasarkan usia. Pada masa bayi dan anak-anak, tugas utamanya adalah belajar berjalan, berbicara, dan mulai mandiri. Kemudian, saat memasuki usia sekolah, anak belajar bersosialisasi, membaca, menulis, serta memahami aturan. Selanjutnya, ketika remaja, mereka mulai mencari jati diri dan belajar mengambil keputusan sendiri. Memasuki usia dewasa muda atau dewasa awal, individu mulai fokus menjalin hubungan, bekerja, dan hidup mandiri. Berikutnya, di usia dewasa tengah, tugasnya adalah membina keluarga, bekerja secara stabil, dan memberi kontribusi pada masyarakat. Dan terakhir, di masa lansia, individu dituntut untuk menerima kehidupan dengan bijak, serta menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan sosial. Pembahasan selanjutnya yaitu teori perkembangan menurut ahli. Teori pertama yaitu teori behaviorisme B.F. Skinner. B.F. Skinner menekankan peran lingkungan dan penguatan dalam membentuk perilaku. Menurutnya, pikiran sadar atau tidak sadar tidak dapat dipakai untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan individu. Oleh karena itu, teori ini yakin bahwa perkembangan dipelajari dan dapat berubah-ubah sesuai pengalaman hidup yang didapatkan individu, serta adanya penguatan dari lingkungan. Teori kedua yaitu teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Teori ini mengatakan bahwa manusia bukanlah seperti robot yang tidak mempunyai pikiran dan menurut saja sesuai dengan kehendak pembuatnya. Namun, manusia mempunyai otak yang dapat berpikir, menalar, dan menilai ataupun membandingkan sesuatu sehingga dapat memilih arah bagi dirinya. Pembahasan selanjutnya yaitu multiple intelligence. Multiple intelligence adalah teori tentang keberagaman kecerdasan manusia yang menunjukkan bahwa setiap orang memiliki cara unik dalam belajar dan menunjukkan kemampuannya. Howard Gardner menyatakan bahwa kecerdasan itu tidak tunggal, jadi seseorang tidak hanya bisa dianggap cerdas karena pandai matematika atau bahasa saja, namun setiap orang mempunyai potensinya sendiri. Ada 8 jenis kecerdasan, yaitu yang pertama, linguistik, individu pandai berbicara dan menulis. Yang kedua, logika matematis, di mana individu kuat dalam angka dan juga logika. Yang ketiga, visual spasial,
di mana individu berpikir lewat gambar dan juga bentuk. Kemudian yang keempat, musikal, di mana seseorang peka terhadap nada dan juga irama. Yang kelima, kinestetik, di mana individu belajar lewat gerakan dan juga aktivitas fisik. Yang keenam, interpersonal, di mana individu pandai bergaul dan memahami orang lain. Yang ketujuh, intrapersonal, di mana individu memahami diri sendiri dengan baik. Dan yang terakhir yaitu naturalis, di mana individu tertarik pada alam dan juga lingkungan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang studi kasus Andi dan juga Lala di dalam kelas. Di sebuah kelas, Andi sangat pandai dalam logika dan matematika, tapi ia kesulitan dalam menulis. Sebaliknya, Lala sangat berbakat dalam menulis dan bercerita, tapi lemah di pelajaran matematika. Dengan menggunakan pendekatan multiple intelligence, guru bisa membantu keduanya berkembang secara optimal. Misalnya, guru bisa meminta Andi menulis karangan menggunakan grafik atau urutan logis, dan membantu Lala memahami matematika melalui cerita atau puisi. Dalam hal penilaian, guru harus menilai berdasarkan kekuatan masing-masing siswa, bukan hanya tes tertulis, agar hasilnya lebih adil dan menyeluruh. Dari kelima pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa setiap individu tumbuh dan berkembang melalui tahapan usia yang berbeda dengan tugas dan perkembangan yang khas. Teori perkembangan dan multiple intelligence membantu guru memahami keunikan setiap siswa. Dengan pendekatan dan penilaian yang sesuai, semua siswa dapat berkembang secara optimal sesuai kecerdasannya. Itu dia penjelasan singkat yang dapat saya jelaskan mengenai tahapan perkembangan dan pertumbuhan individu serta multiple intelligence. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.